Sekolah Alam Sri Kandi. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu seorang petani perempuan di Desa Lubuk Kerpang, Bu ya. Iya. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi pertanian di sekitaran sini. Untuk itu boleh kenalan dulu, Bu, namanya siapa? Nama Ibu Lasia, panggilannya Ibu Ilas. Ibu Ilas. Ibu udah panen kah atau belum, Bu? Sementara ini belum, Belum panen ya? Kenapa belum panen, Bu? karena nanamnya pun memang agak belakangan. Oh, agak belakangan gitu. Gimana kondisi padi, Ibu, setelah beberapa waktu menanam gitu? Kayaknya ada musim ini sama musim kemarin tuh ini kalau rumpun biasa tapi buahnya kurang tunduk gitu, kurang berisi, kurang padat karena kurang air. Kurang air, kenapa bisa kurang air, Bu? Kan pas mau keluar padi tuh mau ngisi nggak ada hujan lagi. Oh, dia karena kurang hujan. Nah, jadi ngerti juga biasa-biasa dulu nggak juga. Kemarin itu sebelumnya Nggak pernah segini lamanya nggak hujan gitu. Biasanya mau ngisi itu ada air lagi gitu berisi. Inilah karena memang kering. berarti dia kayak apa namanya? Itu dia penuh full gitu, semuanya berisi tapi nggak padat. Iya, nggak Nggak padat. besar-besar maksudnya Nah, gitu, Bu. istilah kalau yang mana udah panen katanya persen padinya tuh nggak penuh. Nggak penuh ya. Nah, Jadi berkurang lah kilonya itu, Bu. kurang, rata-rata kurang. Ibu udah ada, oh belum panen ya? Biasanya Ibu Yang dapatnya udah berapa? panen pun ada yang panen udah 2 rantai, biasa 2 rantai setengah itu 700 kilo, ini cuma sekitar 600. Oh, itu kurangnya 100 kilo juga, lumayan juga ya, Bu. Itu selain karena kurang air apalagi, Bu, masalahnya? Ini nggak ngerti juga. Terus juga kan musim yang ini penyakit rawan itu banyak. Penyakit apa, Bu? Ya kadang ini lagi padi yang sekarang ininya ibu yang belum panen itu kebanyakan kena ulat pasa. Ulat pasa. Jadi keluar padinya itu nggak berisi sama sekali dia. Cigang gitu dia. Kosong sama sekali. Iya, banyak itu. Jadi maksudnya itu jadi kosong itu ya udah nggak terpakai gitu dia. Kalau di odong-odong itu ya terbang aja gitu. Oh, sama sekali kayak Nah, cuma nggak ada daun-daunnya isinya, aja iya. gitu, Bu. Ada buahnya nggak berisi itu dia. Putih dia satu. Putih. Banyak yang kayak gitu di sini, Bu. Banyak. Yang mana-mana masih hijau tadi ibu selalu ke sawah itu ya banyak yang kena itu. Ibu ada yang kena kayak gitu? Enggak. Kena. Banyak punya Ibu kena. Enggak banyak tapi ada lah. Ibu ada berapa rantai? Sawah ibu Nah, 12 rantai. 12 rantai. 12 rantai Ibu berapa? Enggak nyampe. Separuh kan. 12 rantai biasanya Ibu dapat berapa? Kalau Kilo? bagusnya itu musim semalam masih dapat 3,5, musim ini belum tentu. 3,5 3,5 ton. 3,5 ton. Nah, Berapa biaya yang Ibu keluarkan untuk merawat padinya, Bu? kalau sekarang perantainya udah mencapai 4 juta. Satu rantai Enggak lah 10 rantai 4 juta. Kalau 12 rantai 5 jutaan habis itu. 12 rantai 5 juta. Nah, Itu untuk dari awal nanam sampai mau panen. iya. 5 5 berarti juta itu pun terkadang kalau memang penyakit itu ada lagi sebelum panen ya tambah lagi dia 12 rantai 5 juta atau satu rantainya 5 juta? 12 rantai. 12 rantai 5 juta. Nah, Untuk 3 bulan berarti, Bu ya? Iya. Nanam. Dia mahal di ini obat-obatan. Obat-obatannya Apa itu, insektisidanya. itu beda sama obat-obatan lagi, Bu? Ya itu juga cuman sekarang karena penyakitnya itu apa itu kayaknya ganas jadi obat-obatan pun obat-obat mahal yang dipakai. Berarti kalau dari perawatan obat-obatan itu semuanya lebih dari 5 juta. Kalau Lebih, dihitung-hitung, ya. kira-kira berapa, Bu, kisarannya? Kalau ibu karena ibu kan nyemprot tuh upah. Hmm. Nah, sekali nyemprot kalau 12 rantai itu 70.000 sekali nyemprot Sekali. makanya ibu dari bentan sampai ke panen sekarang sampai 7 kali itu nyemprot. Nah, jelas setengah juta baru untuk upahnya kan. upahnya. Selain lagi obatnya itu kalau sama semprot sekali nyemprot 200.000. Oh, memang juga ya. Kalau misalnya panen jadi totalnya berapa, Bu, kira-kira? Berapa ratus, berapa juta gitu? 7 sampai ada 7 juta. 7 juta 12 rantai. Berarti itu, tapi karena ibu tanah itu nggak nyewa. oh, itu Nah, tanah sendiri lah gitu dapat bagian dari orang tua kan. Jadi masih ada untungnya. 7 juta 12 rantai. Heeh. Tapi pengeluarannya 5 jutaan. Ya segitu tadi 7 juta tadi udah siap lah sampai panen. Itu udah bersih maksudnya, Bu? Apa Dan pendapatan modalnya ada kalau dapatnya tergantung harga gabah. Itu Gabah sekarang ini kan mahal nih kan. Harga 6.000 ke atas gitu. Kalau sempat dapat 3 ton aja dia kan dah lumayan. Cuman ya itu modal banyak. biasanya untungnya lumayan juga, Bu? Atau berapaan kira-kira?
Kalau separuh itu dari modal separuhnya ada dapat dia bersih. Ya. Kalau 7 itu 14 tuh dapat ya. Karena kalau 3 ton itu kan ya, kalau kayak sekarang 6 udah 18 kan. Kan dipotong upah odong-odong, terus modal tadi kalau 7 atau 8 tuh dapat. Tapi berarti perawatannya makin susah Bu ya, tapi Iya. intens. Enggak kayak dulu lah. Dulu biasa sekali aja gitu. Oh, Kalau dulu ibu kalau- berapa kali nyemprot kira-kira? Kalau ibu dulu paling banyak 3 atau 4 udah sampai panen. Udah ya. Nah, Kalau sekarang sampai sekarang 7 kan. bisa lebih dari 7 Bu. Pernah? Enggak lah, karena ibu kalau udah di apa aman, udah mulai keluar gitu kan, udahlah jangan diapain lagi gitu. Karena ibu perangsang pun enggak yang perangsang mau cepat panen, mau cepat isi tuh ibu enggak, karena mikir untuk makan. Oh, itu untuk ibu makan atau ibu jual juga? Ibu jual juga? Dijual, ada lagi. juga untuk makan. Nah, untuk makan paling untuk secukupnya aja. Selain yang apa ulat pasak tadi, ulat pasak sama kurang air itu ada lagi masalah padinya. Ada kemarin udah kena gejala wereng, Lereng, itu lereng gimana Bu? yang batang merah itu dia. Itu kalau nggak cepat diobat, diracun, dia jadi lumpuh, nggak keluar buah sekalian. Kok gosong? Pohonnya itu dia amblas itu dia. Pohonnya itu pun mati Oh, kalau berarti kena wereng. apa sih Itu namanya? kan pokoknya dia kena batang merah itu berjamur, ya udah amblas, dia nggak jadinya nggak panen. Kemarin sempat mau kena Nah, itu. sempat ada, cuman kata pengurusnya kan itu padimu udah kena gejala wereng tuh, cepat diobat. Ya itu obatnya. Berapa itu obatnya Bu? Berapa itu kemarin cuma beli ya? Sekitar 2,5. Itu untuk 12 hektar? 2 rantai. 12 rantai. Nah, Lumayan juga dua ya. setengah sama obatnya sama opahnya kan nggak 300 lebih. Iya, iya. 2 kali nyemprot. Nah, 2 kali nyemprot. Hmm, Nggak ada, abis itu lereng nggak ada lagi yang lanjut. udah aman katanya. Berarti 3 itu aja. Karena cepat ditangani tadi. Jangan sempat dia banyak kena rumpun lain. Oh iya iya juga. Kalau yang sawah-sawah sebelah ibu itu ada kena lereng juga. Orang itu karena orang itu nyemprot sendiri, lagian orang-orang berada gitu ya aman gitu, ya aman aja orang itu. Cuman ada lah anak ibu sebelah ini, dia kena katanya. Dia itu banyak yang itu tadi dia wereng itu hampir kayak kena cekek leher, dia buah tunduk tapi Nggak ada isinya. ada isinya, tapi ininya itu tangkainya itu cepet gini, keriting jadinya gitu. Jadi lama-lama mati ya Bu? Enggak juga sampai panen dia bertahan, cuman aturan tangkainya itu panjang ini dia segini jadinya. Tapi tetap ada Oke. enggak? Enggak juga. Berkurang juga berarti kilonya Bu. Kalau panen ini banyak yang kurang lah. Kayak ini aja katanya kayak semalam aku tanya berapa Pak, kurang 1,5 ton. 1,5 ton. Nah, Ini berapa rantai Bu? ini banyak soalnya 84 rantai. 84 rantai. Biasa dia 22,5. Ini cuma dapat 21 semalam. Berkurang 1,5 ton hasilnya. Cuman di sawah dia kan lebar. Kurangnya sedikit lah, cuma 1,5 ton. Itu dari permasalahan kalau dulu nanam sama sekarang itu bedanya apa Bu? Kalau dulu ya itu rawatannya sedikit, jadi makan dan modal pun nggak banyak. Cuman karena dulu istilah masih alami gitu, hasilnya pun nggak seperti sekarang, tapi ya seimbang aja sama modalnya pun nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu lebih nggak capek gitu Bu. Iya, kalau udah tiap nanam itu 1 bulan udah tenang. Sekarang nggak bisa, nggak harus rutin Setiap gila hari. apa dicariin ada gejala apa sawahnya. Kalau dulu jarang ada penyakit-penyakit Bu. Sekarang tuh udah tinggal pupuk gitu aja. Ada juga pun sanggup nggak pakai pupuk, apa udah. Kadang ada yang nggak pakai pupuk. Ada, kalau mama ibu tuh kadang kalau dulu nggak pakai pupuk dia udah. Karena dari ini aja sawah ini kan dulu nggak pakai cetor, dibabat gitu aja. Rumput busuk itu tabur lagi balik udah itu aja. Oh iya, iya. Kalau sekarang ya, Sekarang nggak bisa. Awak gitu udah ketinggalan orang. Orang panen kita belum. kondisinya juga banyak penyakit ya. Iya. Itu sejak kapan nih Ibu rasain kondisi pertanian yang makin sulit? Kayaknya sebenarnya ada Jadi ada berarti kisaran tahun berapa? ya, nah itu masih apa dah 2017 ke atas. Udah mulai. Ah, iya. Sudah ada. Lewat. Itulah dulu enggak gitu kayak padi-padi tumbang itu enggak. Sekarang kan ini karena kayak tadi
malam aja udah banyak angin, udah pada gaduh yang belum panen. Gimana nih padi, gimana padi gitu. Berarti sebelum ada PLTU dia sama aja kayak waktu sama ibu gitu. Nah iya, Nggak terlalu banyak, nggak banyak biaya. nggak banyak cekcoknya. Ya urusannya pun nggak banyak, perawatannya masih biasa-biasa aja, tenang aja. Sekarang nggak mana bisa tenang. Tapi dulu lereng udah ada. Nggak ada. Nggak ada dulu lereng. Ulat Entah pasak nggak gitu. ngerti. Dulu ada pun nggak sebanyak sekarang. Cuman hasilnya setimpal aja juga dulu. Karena kondisi pertanian yang merosot itu kan mempengaruhi, Ekonomi. iya, mempengaruhi aspek rumah tangga lah. Itu untuk ibu sendiri ngalaminnya gimana? Ada juga bagi. Ya dengan inilah, gimana caranya sehari-hari itu nggak menjadi beban tuh yang besok gitu. Apa adanya hari ini, ya itu kayak ikan-ikan itu yang murah-murah itu. Kalau terlalu mahal ataupun seling-selingnya, ya itu lah tempe tahu itu lah diolah. Supaya jangan beli ikan yang terlalu mahal selalu, apalagi besoknya gitu. Kayak ibu lagi cuman hasil sawah tadi aja. Oh, ibu nggak ada mata pencarian lain, cuma Nah, sawah ini aja. sawah itu aja lah. Itu lah cukup-cukup dari panen ini sampai ke panen nanti. Berarti dari sini ke 3 bulan ke depan Ah aja, iya Bu, ya? harus. Makanya belum tentu kan siap panennya turun ke sawah lagi. Kadang bisa juga 5 bulan baru panen lagi. Jadi selama ibu nggak nanam itu gimana, Bu? Ngapain aja? Nggak ada kerjaan lain? Ada. Jadi pendapatannya dari mana? Ya itulah dari hasil Dari hasil ibu. Nah, Cukup nggak itu, Bu? waduh, sebenarnya nggak cukup, cuman ya dicukup-cukupkan. Kalau nggak cukup itu kayak gimana orang ibu? Jalan satunya ya utang pakai Tapi padi. pernah ibu? Mudah enggak? Nggak pernah ya? Enggak. Bersyukurnya nggak pernah. Karena ibu kendalikan sendiri kan. Tolong ada tambahan, cuman ibu sekali ibu nyari baru ada gitu. Kalau ibu nggak berani. Jadi kalau untuk anak-anak orang ibu itu kayak gimana? Sekolahnya terganggu nggak atau gimana? Sekolah tuh mudah-mudahan ibu usahakan tetap sekolah, cuman keperluan yang lain ibu batasi, ibu pesanin kalau minta apa-apa tunggu, jangan gitu minta harus ada, nggak bisa. Ya misalnya apa keinginannya kan ibu bilang kalau gitu minta jangan langsung ada, ya sabar dulu, ibu kendalikan dulu. Uang belanja ibu harus ada disisain nih untuk memenuhi keinginan anak tadi, walaupun hanya ganti baju sepotong. Anak ibu ada 2 ya berarti? Ya Tapi untuk sekolah dua-duanya nggak? Masih tetap sekolah walaupun si kakak udah pas-pasan tamat, gitu ya? nah, kalau si adik masih sekolah, Kelas masih berapa, Bu? adik kelas 2 SMP, kakaknya udah tamat. Mereka kerja kah? Kakaknya kerja? Enggak. Bantu-bantu ibu di sawah? Ya gitu aja. Kadang pun dia ngerjain di rumah ibu yang ke sawah gitu. Jadi nggak keburu ibu ngerjain kan, masih santai-santai dah ke sawah. Dia pokoknya ngurusin yang di rumah lah, ibu nggak tahu. Ibu ke sawah jam berapa, Bu? Pulang jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau musim nanam berangkat dari rumah jam 6:30. 6:30 pagi? Pulangnya ada sampai jam 6. Jam sore, Bu? Itu setiap hari ya, Bu? Kalau pas musim nanam aja paling lama 1 bulan. Oh, 1 bulan aja kayak gitu. Selebihnya jarang. Kalau yang udah siap nanam itu suka ibu lah, namanya udah ke sawah sendiri gitu. Mau kadang pulangnya cepat, kadang pulangnya lama gitu. Ini udah ke sawah sendiri gitu. Kalau musim nanam kan rame-rame yang diupah. Kalau kawan belum pulang mana boleh pulang duluan. Ada aspek lain nggak yang terganggu karena kondisi pertanian yang nggak memungkinkan selain dari pendidikan? Ada, sama ibu nggak bisa dibagusin. Oh, ibu nggak bisa bagusin rumah? Duitnya habis untuk ke situ aja untuk belanja. Terakhir ya tempat tinggal nggak layak lah jadinya. Sejak kapan? Ibu udah berapa lama di situ? Semenjak anak ibu yang SMP itu umur 1 tahun. Sampai sekarang? Nah, nggak bisa ibu untuk ini. Karena nggak ada tadi uang tambahan, nggak ada dari panen tadi. Ada pun ya untuk belanja lagi, modal sawah besar. Kadang ya sedihnya gitu. Anak ada 2 tapi tempat tinggal nggak layak. Takutnya bukan apa, apalagi ibu punya anak gadis, takut dia pinter. Kawan-kawannya rumahnya bagus. Jadi sedihnya gitu. Nggak bisa ngasih kehidupan yang layak untuk anak-anak. Kalau makan, makannya tempat tinggalnya itu ya dia sedih. Udah bertahun-tahun juga, Bu. Iya. Selain itu ada lagi yang mempengaruhi aspek
alasannya pergi merantau, aku nggak pulang-pulang. Sejak tahun berapa Bu pergi merantau? 2017 Merantau. Tapi Bapak nggak ada kabar? dan ngirim nggak ada. Sejak awal pergi memang nggak ada. Nggak ada. Tapi di waktu kemarin mau pergi ada bilang mau kemana Bu? Cuman aku mau pergi kerja bilang sama anak-anak tuh pun bilang, kalau ibu bilang nggak usah, di sini aja, di sini udah nggak ada mata pencarian, nggak ada yang mau makan apa, ada pun aku nggak ada apa bisa kerja nyari dapatin tuh apa gitu katanya. Ya udah bilang sama anak-anak tuh, ayah pergi kerja, boleh kata anak-anak. Tapi nggak dikasih tahu entah ke Aceh, Enggak, nggak ada di sini. cuma pergi gitu aja. Pergi setengah tahun ada pulang sekali, nggak ada lagi. Pergi pertama itu ke Aceh, Itu jadi apa? udah buruh sawit. Buruh sawit. Nah, buruh sawit. Makanya kan kalau buruh sawit di sini kan ada, ngapain di sana? Di sana yang udah cocok. Ya udah, kirimin nggak ada, kabar berita nggak ada, ya sama-sama. Makanya anak dua tuh ya itu aja. Dari si adik TK. Lama juga Bu ya. Iya, si kakak kalau 6 SD. Itu ada pulangnya itu udah nggak ada. 6 tahun lebih Bu. 8 8 ya? 8 2025 Ini 2025. nah, sampai Berarti bulan 8 1 tahun. tahun itu ya 8 tahun bulan 1 ya itu terasanya anak-anak yang ada sosok ayahnya gara-gara ekonomi. Tapi dari selain pertanian ini Ibu pernah mencoba untuk cari kerjaan lain enggak? Enggak pernah karena anak-anak itu siapa yang jalan. Tapi sekarang pas udah besar gini nggak pernah Ibu? Enggak dibolehin ya. Nggak usah gitu. Mama jangan kemana-mana katanya. Kami cuma ada mama katanya. Jadi fokus sama anak aja. Makanya ya udah, tapi kalau mau apa tuh sabar ya. Kalau mama di sini ya itu apa adanya mama carikan di sini gitu. Nyari lebih kan nggak boleh kan. Tapi kalau makan atau apa itu tercukupi lah. Alhamdulillah masih bisa. Walaupun makan yang enak-enak itu sekali-sekali masih bisa. Ibu ada dapat bantuan sosial dari pemerintah? Cuma berupa itu bantuan BPNT yang 200 per bulan, 3 bulan sekali Pak. BPNT itu tanah sekolah? Bukan. Kalau memang rumah tangga. Rumah tangga ya? BPNT dia itu per 3 bulan dikasih? Iya, 600.000. Ibu sejak kapan dapat? udah 2 tahun. 2 tahun ini? Nah, Selain itu ada Ibu dapat yang lain? kalau anak ibu yang laki-laki itu dapat dari SD dia dapat silpa, udah SMP dapat KIP baru, tapi baru sekali di kelas 1, kelas 2 belum kedua. Dapat bantuan pendidikan? Ya pendidikan. Berarti 2 ini aja, yang lain itu nggak ada dapat? Kesehatan? Apa dapat BPJS gratis BPJS dapat. gratis. Tapi kalau misalnya akses BPJS di sini oke, atau susah juga? Ya itu ke sana ke Tangkan Durian sana, puskesmas sana baru berlaku berobatnya. Cuma jauh kalau sana ibu nggak berani juga ya bawa bapak di sini ya bayar. Bayar juga ya? Ke sana kan jauh kali makan waktu. Biasanya orang Ibu berobat untuk apa? Kalau ada gejala sakit-sakit itu demam apa nggak tahu. Yang gitu-gitu aja ya? Belum pernah nginap rumah sakit itu nggak pernah. Berarti Ibu cuma dapat bantuan 3 ini aja ya? Iya. Bantuan lain nggak? Nggak ada. Kalau yang BPJS kesehatan itu udah lama Ibu dapat? Udah masa itu yang rasa udah 15 tahun salah 12 tahun ada udah. 12 tahun. Nah, ada itu sejak keluar. Itu aja mungkin yang aku ingin tanyakan Bu. Oke teman-teman Sri Kandi, Sekolah Alam Sri Kandi Lestari, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata Ibu ini mengaku belakangan ini di sektor pertanian itu mengalami penurunan, yang dulunya itu tidak seintensif sekarang perawatannya, sekarang itu harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa juga dampak dari PLT itu tidak hanya di soal kesehatan doang, nggak soal di perikanan tapi juga di pertanian, dan itu sangat membuat masyarakat kesulitan untuk merawat padinya yang begitu banyak permasalahan dan penyakitnya yang kadang juga bisa tidak teratasi. Itu aja dari aku, terima kasih.